nama saya Muhammad Taufik Dimas Dansa dengan NPM B1A023061. Di sini saya akan memaparkan tugas video ujian tengah semester mata kuliah metode pekerjaan sosial, dosen pengampu Ibu Rosi Elvin Siregar, SOS MPSOS, dan Ibu Desi Afrita, AKS MP. Baik, di sini saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 1 mengenai pekerjaan sosial sebagai suatu profesi. Di sini saya akan menjelaskan kriteria profesi. Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang memiliki kriteria tertentu untuk dilaksanakan atau dilakukan. Ada beberapa kriteria utama. Yang pertama ada pengetahuan dan keterampilan. Di sini pekerja sosial harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang perilaku manusia, lingkungan sosial, dan teori-teori yang relevan dengan pekerjaan sosial. Di sini juga kita sebagai calon pekerja sosial juga harus memiliki keterampilan yang memadai dalam menghubungkan klien dengan sumber daya dan layanan yang tersedia. Yang kedua ada nilai. Pekerja sosial harus berdasarkan pada nilai-nilai etis dan profesional. Mereka harus memprioritaskan kesejahteraan dan keberfungsian sosial klien mereka. Dan yang ketiga ada kerangka pengetahuan. Pekerja sosial didasarkan pada kerangka pengetahuan yang terintegratif meliputi teori perilaku manusia, lingkungan sosial, dan prinsip-prinsip pekerja sosial. Kerangka ini membantu pekerja sosial dalam mengembangkan strategi yang efektif dan membantu klien mereka sendiri. Terus juga ada di sini bidang kerja. Bidang kerja di sini pekerja sosial sangat luas dan dapat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti yang pertama ada pencegahan dan disfungsi sosial. Nah, di sini yang dimaksud itu dengan cara memberikan layanan yang tepat waktu dan efektif. Terus yang kedua ada mengembalikan keberfungsian sosial. Di sini membantu individu, keluarga ataupun masyarakat dalam mengembalikan keberfungsian sosial tersebut. Mereka melalui berbagai strategi seperti meningkatkan kemampuan menghadapi masalah, menghubungkan dengan sistem dan jaringan sosial, dan memecahkan masalah sosialnya. Yang ketiga ada advokasi sosial, yaitu dengan melakukan advokasi ini untuk membantu individu atau masyarakat dalam mengembalikan keberfungsian sosial mereka dengan menggunakan enabler atau penghubung yang memanfaatkan sumber-sumber dan pelayanan yang tersedia. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 mengenai keberfungsian sosial sebagai fokus pekerjaan sosial. Di sini ada mempunyai syarat-syarat. Yang pertama itu keberfungsian sosial dapat dipandang dari berbagai segi. Yang dimaksud itu kemampuan melaksanakan peranan sosial. Individu atau kelompok harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan peranan sosial tersebut yang diharapkan sebagai anggota suatu kolektivitas. Terus yang kedua ada kemampuan memenuhi kebutuhan. Individu atau kelompok harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui cara-cara yang efektif. Terus ada lagi kemampuan memecahkan permasalahan sosial. Individu atau kelompok ini harus memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan sosial yang dialami. Terus ada juga tujuan. Di sini tujuan utama keberfungsian sosial adalah untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam menjalankan tugas-tugasnya, kehidupan mereka, dan memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, keberfungsian sosial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup individu atau kelompok. Di sini ada tugasnya juga. Tugas utama dari pekerja sosial dalam mengembangkan keberfungsian sosial adalah yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah ini sangat penting untuk terjadinya masalah-masalah yang dialami oleh individu atau kelompok. Yang kedua itu ada mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Terus ada lagi mengimplementasikan strategi. Di sini mengimplementasikan strategi ini yang telah dikembangkan untuk membantu individu atau kelompok mengembalikan keberfungsian sosial mereka itu sendiri.
Izin menjawab soal pertanyaan nomor 3 di sini mengenai sistem sumber dalam praktek Peksos. Sistem sumber dalam praktek Peksos ini sangat penting untuk membantu individu atau kelompok mengembalikan keberfungsian sosial mereka sendiri. Ada beberapa sistem sumber yang umum digunakan. Sumber daya komunitas, yaitu sumber daya yang tersedia di komunitas seperti organisasi, non-pemerintah, fasilitas kesehatan, dan layanan lainnya. Terus ada jaringan sosial. Jaringan sosial ini yang memungkinkan individu atau kelompok untuk berinteraksi dengan orang lain dan memperoleh dukungannya. Yang ketiga ada layanan sosial. Layanan sosial ini yang disediakan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan institusi lainnya yang membantu individu atau kelompok. Nah, di sini menjawab soal pertanyaan nomor 4 mengenai tahap-tahap dan proses pertolongan dalam praktek Peksos. Proses pertolongan dalam praktek pekerja sosial ini melibatkan beberapa tahap yang penting untuk dijalankan. Ada beberapa contoh tahap-tahap, di antaranya yang pertama mengenai pengenalan permasalahan atau pengenalan masalah, yaitu mengidentifikasi masalah yang dialami oleh individu atau kelompok. Yang kedua ada pengumpulan data. Di sini mengumpulkan data yang relevan untuk memahami lebih lanjut tentang masalah yang dialami klien. Yang ketiga ada mengembangkan strategi. Pengembangan strategi ini yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Terus yang keempat ada mengimplementasikan strategi. Di sini mengimplementasikan strategi ini yang telah dikembangkan untuk membantu individu atau kelompok mengembalikan keberfungsian sosial mereka. Dan yang terakhir evaluasi hasil. Di sini evaluasi ini mengimplementasikan strategi untuk mengetahui apa. Sekian tugas video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.